Baiklah, kita lanjutkan pelajaran yang kedua dari simulasi digital tentang animasi digital. Animasi digital adalah animasi karakter imajinasi yang dibuat dari hasil proses kerja komputer. Animasi diselesaikan dengan membuat film dari gambar tangan atau urutan-urutan gambar di atas plastik atau kertas yang disebut dengan sel. Prinsip-prinsip animasi. Ada 8 prinsip. Yang pertama, kemampuan menggambar, solid drawing, yaitu kemampuan individu dalam membuat gambar dengan baik dan benar, atau kemampuan dalam mengkomposisikan gambar sehingga terlihat lebih nyata. Yang kedua, menekan dan melentur, yaitu membuat objek hidup ataupun objek mati terlihat seolah-olah nyata, sehingga terlihat bergerak secara realistis dan lebih hidup. Yang ketiga, antisipasi. Membuat gerakan pada sebuah objek secara berurutan sehingga penonton dapat memahami dan menikmati animasi yang ditampilkan. Yang keempat, tata gerak. Penataan gerak dengan membuat ekspresi pada karakter atau objek dalam animasi sehingga penonton lebih mudah mengenalinya. Yang kelima, straight ahead and pose to pose, yaitu langkah seorang animator bekerja dengan terencana dalam membuat gambar, membuat gerakan dan ukuran yang dilakukan sejak awal membuat animasi. Keenam, gerakan mengikuti. Ketika skene berhenti bergerak, karakter tidak berhenti secara tiba-tiba. Ini membuat sebuah animasi terlihat lebih realistis. Slow in and slow out, yaitu pengaturan staging dan timing dari satu skene ke skene lainnya dalam sebuah animasi. Kedelapan, konstruksi lengkung. Membuat pergerakan tubuh karakter atau objek animasi terlihat lebih smooth. Misalnya gerakan makhluk hidup atau gerakan benda-benda dalam animasi terlihat lebih realistis. Jenis-jenis animasi. Secara umum, jenis animasi ada 2. Animasi berdasarkan bentuk karakter. Stop motion animation atau claymation. Jenis animasi ini pertama sekali ditemukan oleh Blackton pada tahun 1906. Blackton memanfaatkan tanah liat atau clay sebagai objek animasi. Contohnya, film yang memakai teknik animasi clay adalah film Chicken Run dan Shaun the Sheep. Tentu saja bahan yang digunakan bukanlah tanah liat biasa, tetapi yang plastisin, yaitu bahan yang elastis dan lentur.
Animasi dua dimensi. Animasi dua dimensi kita kenal dengan kartun, yaitu kumpulan gambar-gambar lucu dalam film animasi untuk menghibur penonton. Contohnya Donald Bebek, Tom and Jerry, dan lain-lain. Animasi tiga dimensi. Teknologi berperan besar bagi kemajuan animasi, khususnya teknologi komputer. Animasi tiga dimensi adalah pengembangan dari animasi dua dimensi, di mana objek dalam animasi menjadi terlihat lebih hidup. Animasi yang kedua, animasi berdasarkan teknik pembuatannya. Pertama, animasi sel. Berasal dari seluloid, merupakan teknik pembuatan film animasi yang cukup populer. Animasi sel biasanya merupakan lembaran-lembaran yang akan membentuk animasi tunggal. Jadi masing-masing sel merupakan bagian terpisah. Misalnya objek dan latar belakangnya terpisah, sehingga bisa bergerak secara mandiri. Animasi framing adalah animasi yang menggunakan rangkaian gambar yang ditunjukkan secara bergantian. Contoh sederhananya seperti saat kita membuat gambar atau objek yang berbeda-beda pada lembaran-lembaran buku, lalu membuka buku tersebut secara cepat dengan jari, maka gambar tersebut akan terlihat seolah-olah bergerak. Animasi sprite. Animasi sprite menggunakan latar belakang diam, lalu gambar digerak-gerakkan di bagian depan. Teknik ini adalah bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri, misalnya seperti burung terbang, planet yang berotasi, bola yang memantul, logo yang berputar. Animasi VAR. Animasi yang menggerakkan objek di sepanjang garis yang ditentukan sebagai lintasan. Contohnya dalam pembuatan animasi kereta api, pesawat terbang, punya lintasan tertentu. Animasi vektor, yaitu mirip seperti sprite. Bedanya animasi sprite menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika. Manfaat animasi menekankan pengembangan keterampilan siswa dan pemahaman menciptakan dan merespon, memungkinkan siswa untuk menerapkan imajinasi dan rational thinking, memungkinkan siswa untuk menciptakan dan menjelajahi beberapa solusi untuk masalah, memungkinkan siswa untuk memahami nilai refleksi dan penilaian kritis dalam karya kreatif, memfasilitasi interaksi teman sebaya yang positif, termasuk menerima dan menggunakan umpan balik, mendorong motivasi diri untuk membuat dan memecahkan masalah.